Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz yang soleh dan solehah? Bertemu lagi kita di pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema kedua, udara bersih bagi pernapasan di pembelajaran 1, kedua, dan ketiga. Tujuan pembelajaran kali ini adalah Ustazah harapkan setelah kalian melihat video ini, maka kalian mampu menjelaskan hal-hal yang mengganggu tentang pernapasan manusia. Menemukan informasi berdasarkan sebuah teks dapat menjelaskan terjadinya gangguan pernapasan, mengetahui macam-macam tari daerah, dapat membuat peta pikiran, menjelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab, serta dapat menjelaskan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi sesuai lingkungannya. Penyebab pencemaran udara. Polusi atau pencemaran udara merupakan kondisi di mana masuknya polutan, zat pencemar ke dalam udara yang menyebabkan kebersihan udara menjadi berkurang. Udara yang tercemar dapat disebabkan oleh faktor seperti kebakaran hutan, penumpukan dan pembakaran sampah, asap kendaraan bermotor, serta asap limbah dari pabrik-pabrik industri. Manusia merupakan penyebab utama terjadi pencemaran lingkungan. Udara yang tercemar dapat mengganggu proses pernapasan manusia. Pernahkah kamu merasa sesak atau sulit bernapas ketika berada di dekat orang yang merokok? Sesak napas merupakan salah satu contoh gangguan pada proses pernapasan. Gangguan pada pernapasan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pencemaran udara. Yang kedua, merokok. Yang ketiga, serangan bakteri dan virus. Penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama, ada beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh bibit penyakit di dalam sistem pernapasan manusia. Contoh, flu, tuberkulosis, flu burung, bronkitis, dan pneumonia. Yang kedua, gangguan pernapasan akibat dari pencemaran udara, asma, emfisema, kanker paru-paru. Mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Sebuah teks mengandung beragam informasi. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Informasi yang terdapat dari sebuah buku dapat diuraikan secara detail, dan beberapa jenis informasi akan ditanyakan. Kata tanya yang digunakan adalah sebagai berikut: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Penyakit pada organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia dapat terserang penyakit. Terdapat beberapa penyakit berasal dari tubuh maupun luar tubuh. Beberapa penyakit pada sistem pernapasan antara lain, asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi makanan, atau kelelahan. Flu adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh virus. Bronkitis adalah infeksi saluran bronkus yang disebabkan oleh virus. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Selanjutnya adalah pneumonia. Adalah peradangan pada bronchiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Properti tari kreasi daerah. Properti tari atau perlengkapan tari adalah perlengkapan inti sebuah tarian selain dari kostum dan perlengkapan panggung. Pada dasarnya, penggunaan properti tari bertujuan untuk menambah nilai keindahan,
dan sekaligus sebagai media untuk menyampaikan makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Properti yang digunakan dalam beberapa tarian daerah contohnya kipas, topeng, pedang, keris, piring, dan lain sebagainya. Kipas, contoh tari kipas Pakarena berasal dari Sulawesi Selatan. Yang kedua, tombak, contoh tari lawung dari Yogyakarta. Yang ketiga, payung, contoh tari payung dari Sumatera Barat. Keempat, topeng, tari hudok dari Kalimantan Timur, tari piring, Sumatera Barat, dan keenam, tari lilin dari Sumatera Barat. Keris, contoh tari serimpi dari Yogyakarta. Rangkaian bunga, contoh tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan. Busur panah, contoh tari wira pertiwi dari Jawa Tengah. Menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Kalian tentu sudah mengetahui cakupan informasi yang dapat ditemukan dalam sebuah teks. Kalian dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Membaca dengan seksama akan semakin melatih keterampilanmu dalam membaca dan menemukan informasi secara tepat. Informasi yang telah kalian temukan dapat kalian sajikan dalam bentuk peta pikiran. Perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut adalah contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Hak di dalam masyarakat adalah mendapatkan rasa aman, memperoleh udara dan bersih, serta mendapatkan pendidikan atau nilai yang bagus. Yang kedua, kewajiban, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawabnya, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan, melaksanakan ronda, dan melaksanakan piket kelas dengan penuh tanggung jawab. Jenis-jenis usaha ekonomi. Usaha ekonomi perorangan. Usaha ekonomi yang dikelola oleh perseorangan atau usaha sendiri pada umumnya memiliki modal terbatas. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau perorangan. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan antara lain pertanian, perdagangan, dan usaha jasa yang dilakukan seorang diri. Usaha kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama antara lain firma, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perkembangan perekonomian suatu negara yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan melakukan kegiatan ekonomi, maka tingkat pengangguran suatu negara dapat berkurang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat akan semakin membaik sehingga kehidupan masyarakat semakin sejahtera. Macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi. Kegiatan produksi artinya adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat. Contohnya yaitu kegiatan petani menghasilkan padi, pabrik membuat roti, salon menyediakan jasa potong rambut, dan sebagainya. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan manusia memakai atau menggunakan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya adalah membeli dan memakan makanan, menulis menggunakan pensil, atau yang lainnya. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Distribusi.
Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan atau menyampaikan jasa atau barang yang diproduksi dari produsen kepada konsumen. Orang atau lembaga yang melakukan distribusi disebut distributor. Contoh, petani menjual hasil panennya ke pasar, produsen kue menitipkan kuenya ke pedagang, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga saja apa yang saya sampaikan kalian bisa memahaminya. Sampailah kita di penghujung pembelajaran kali ini. Hari ini semoga bermanfaat ilmunya buat kita semua. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas waktu yang telah kalian sediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.